Hai gorgeous, welcome to my place. Terima kasih sudah mengklik video ini. Kali ini kita menuju ke Prancis untuk bertemu seorang wanita cantik yang bercita-cita ingin menjadi model terkenal. Tapi sebelum masuk ke kasus, aku mau kasih tahu karena foto-foto kasus sangat minim, dengan sangat terpaksa, video hari ini lebih banyak berupa ilustrasi. Nggak pakai lama? Watch. Elodie Morel yang berusia 28 tahun digambarkan sebagai wanita cantik berambut pirang dan berbadan ramping seperti seorang model. Dia telah menikah dengan Sylvain Racine dan memiliki seorang putra berusia 4 tahun. Elodie bertemu dengan suaminya setelah diperkenalkan oleh teman sekamar Sylvain yang juga merupakan temannya. Elodie yang telah bekerja sebagai pelayan bar selama bertahun-tahun mulai merasa hidupnya membosankan dan ingin mencoba menjadi model. Walaupun tidak memiliki pengalaman dan usianya tidak semuda model lainnya, namun dia percaya diri untuk mencoba dengan modal nekat dan wajah cantik naturalnya. Elodie pun mulai bergabung dalam sebuah website model dan memasukkan banyak foto serta puluhan lamaran. Namun setelah cukup lama, tidak ada satupun tanggapan yang diterimanya. Hal ini membuatnya sedikit frustasi dan kepercayaan dirinya mulai menurun. Namun pada April 2005, dia melihat sebuah iklan dari seorang fotografer fashion terkenal bernama Nicole Laforestier yang mencari model untuk kampanye iklan mobil mewah. Mereka menawarkan biaya perjalanan selama 5 hari untuk 3 orang terpilih dan akan dibayar sejumlah $1.000 per hari yang perjalanan itu dijadwalkan mulai dari tanggal 3 Mei hingga 7 Mei. Iklan dengan bayaran mahal tersebut tampak meyakinkan dan Elodie pun mengirimkan lamarannya. Keesokan harinya, Elodie ditelepon oleh seseorang yang mengaku sebagai asisten Nicole. Pria itu mengatakan Elodie terpilih dan ingin bertemu sehari sebelum keberangkatan untuk mengatur semua persiapan pemotretan. Pertemuan tersebut dilakukan pada tanggal 2 Mei jam 6 sore di sebuah bar di kota Egmort yang berjarak 1 jam 40 menit dari rumah Elodie. Di tanggal 2 Mei 2005, dengan mengendarai BMW-nya, Elodie berkendara menuju Egmort yang merupakan wilayah pedesaan luas. Setelah 2 jam berkendara, Elodie sampai di tujuan dan duduk di sebuah meja di depan teras seperti yang diperintahkan oleh sang asisten. Lewat jam 6 sore, seorang pria tua dengan kulit keriput dan gigi tidak rapi mendekatinya dan memperkenalkan diri sebagai Ian, asisten Nicole yang sebelumnya berbicara di telepon dengan Elodie. Dia meminta maaf karena Nicole tidak bisa hadir saat itu karena sedang sibuk mempersiapkan photoshoot dan meminta Ian agar mengantar Elodie ke lokasi pemotretan. Di hari yang sama sebelum Elodie tiba di Egmort pada jam 5.45 sore, kepolisian Egmort mendapatkan telepon dari seorang pria bernama Dominic Toretto. Dominic adalah informan polisi yang memiliki sebuah bar ilegal di rumahnya. Dia akan memberikan informasi pada polisi tentang aktivitas ilegal yang terjadi di dalam bar. Sebagai gantinya, polisi akan menutup mata dan tidak mengganggu bar milik Dominic. Selama bekerja sama, atas bantuan Dominic, polisi berhasil menangkap banyak kriminal yang melakukan kejahatan di daerah itu. Saat itu, Dominic melaporkan kekhawatirannya terhadap seorang pria yang juga merupakan temannya yang diduga akan melakukan penculikan terhadap seorang wanita yang saat itu akan ditemuinya dalam sebuah kencan di sebuah bar bernama Stopover. Cara pria itu saat menceritakan si wanita yang akan menjadi teman kencannya membuat Dominic merasa tidak nyaman karena dia mengetahui tentang latar belakang pria itu yang sangat berbahaya. Menurutnya, pria itu memiliki sebuah senpi dan akan melakukan kejahatan mengerikan yang kemungkinan berhubungan dengan bisnis jual beli belalang sembah.
dan Dominic memutuskan menghubungi polisi untuk segera datang menangkap si pria secara diam-diam sebelum dia melakukan kejahatan. Sempat terjadi perdebatan di antara polisi dan Dominic yang menolak untuk memberitahu nama pria itu karena takut nyawanya akan terancam. Dia hanya memberi informasi jika pria itu mengendarai sebuah sedan merek Sierra Viva berwarna hijau. Walaupun dengan informasi yang minim, pada jam 6.15 malam, polisi mengawasi stopover bar. Namun karena bar tersebut merupakan bar populer dan di hari itu adalah hari weekend, di sana terdapat banyak pasangan pria wanita sehingga menyulitkan polisi dalam mencari target mereka. Polisi pun kembali menghubungi Dominic untuk menanyakan siapa orang yang sedang mereka cari. Namun lagi-lagi Dominic menolak memberitahu nama pria itu, tetapi tiba-tiba dia tersadar jika informasi yang diberikan sebelumnya salah. Mobil si pria bukanlah berwarna hijau, melainkan sebuah sedan Citroen berwarna abu-abu. Walaupun polisi kebingungan, tetapi di satu sisi mereka percaya dengan laporan Dominic yang sebelumnya seringkali membantu polisi dalam berbagai kasus. Polisi yang tidak menemukan apapun kembali ke stasiun dan ketika mereka tidak mendapatkan laporan tentang orang hilang, mereka pun mengabaikan kasus tersebut. Masih di malam yang sama, setelah polisi mendatangi stopover bar, Dominic berkendara ke kota untuk makan malam dan sedikit minum. Beberapa jam kemudian saat Dominic dalam perjalanan pulang, di sebuah jalan pedesaan, dia melihat dua buah mobil polisi yang sedang memeriksa mobil-mobil yang lewat. Dominic yang mengira bahwa sedang terjadi pemeriksaan besar-besaran terkait laporannya sore tadi, segera menghentikan mobilnya. Namun saat dia bertanya pada salah seorang polisi, apakah mereka sudah menangkap tersangka penculikan? Sang polisi justru terlihat bingung dengan pertanyaan tersebut, karena saat itu mereka hanya sedang melakukan pemeriksaan rutin. Dan ketika mencium aroma minuman dari tubuh Dominic, mereka pun mengira jika Dominic hanya sedang meracau akibat mabora berat. Di saat bersamaan, ketika Dominic masih ngobrol dengan sang polisi, tiba-tiba dia melihat mobil si penculik lewat dengan Elodie yang terlihat pingsan duduk di bangku belakang. Dominic yang panik meminta pada polisi untuk segera menahan mobil itu. Tetapi ketika sang polisi bertanya kenapa dan apa alasannya harus menghentikan mobil itu, Dominic tidak bisa menjawabnya. Di saat mereka sedang berbicara, tiba-tiba ponsel Dominic berbunyi yang panggilan tersebut berasal dari si penculik. Dia meminta Dominic untuk berhati-hati karena polisi sedang melakukan pemeriksaan di jalanan menuju rumah Dominic dan kemudian si penculik pun menutup telepon. Dengan wajah ketakutan, Dominic segera pergi ke stasiun polisi dan melaporkan kejadian tersebut. Namun, polisi tidak mempercayainya yang saat itu terlihat sangat mabora. Namun Dominic bersikeras mengatakan jika dia tidak terlalu mabora dan meminta mereka untuk mengkonfirmasi hal tersebut pada polisi yang sebelumnya ditemui di jalanan. Saat ditanyai, polisi lalu lintas itu membenarkan kejadian tersebut. Dia mengatakan jika sebuah mobil Citroen abu-abu berhasil lolos dari pemeriksaan karena si petugas lengah saat sedang berbicara dengan Dominic. Dan setelahnya, Dominic mendapatkan telepon yang membuat mukanya pucat dan segera pergi dari sana. 2 hari kemudian ketika Elodie belum kembali, Sylvain melaporkan kehilangan istrinya pada kepolisian Marseilles. Menurutnya, terakhir kalinya Elodie mengirim SMS tanggal 2 Mei pada jam 9.30 malam yang mengabarkan jika Elodie baik-baik saja dan akan menghubungi Sylvain jika telah selesai. Namun, itulah kabar terakhir yang didengarnya dari Elodie. Bagi Sylvain, hal ini sangat janggal karena Elodie selalu mengabari dimanapun dia berada.
Dalam interogasi, Sylvain mengakui jika hubungan mereka memburuk dan sedang dalam proses perceraian. Tetapi mereka masih tinggal serumah demi merawat sang putra. Sylvain bahkan menyatakan kecurigaannya jika proyek pemotretan tersebut adalah penipuan. Namun karena hubungan mereka yang akan bercerai, polisi justru menduga jika kemungkinan Elodie kabur dengan pria lain atau sedang tidak ingin bertemu Sylvain. Yang hal ini dibantah oleh Sylvain karena Elodie tidak mungkin meninggalkan putranya sendirian. Desakan Sylvain pada akhirnya membuat pencarian Elodie menjadi pencarian secara besar-besaran. Mereka mengaitkan hilangnya Elodie dengan laporan Dominic setelah mendapatkan laporan dari kepolisian Egmont. Ketika polisi melacak ponsel Elodie, sinyalnya terlihat di beberapa lokasi yang berada di Egmont, St. Giles, dan terakhir kalinya terlihat di Fouvert sebelum akhirnya ponselnya dimatikan. Polisi sempat kebingungan harus memulai dari mana karena ada 3 tempat yang cukup luas untuk mencari Elodie. Setelah Elodie menghilang selama 3 hari, kepolisian kembali memanggil Dominic dan menekannya agar memberitahu nama si penculik, serta mengancam akan memasukkannya dalam penjara jika Elodie meninggal karena keteledoran Dominic. Pria yang ketakutan itu pada akhirnya memberitahu segalanya. Penculik itu bernama Gilles Mengo, berusia 49 tahun, yang merupakan petugas keamanan di bar milik Dominic. Gilles memiliki catatan kriminal dan sering keluar masuk penjara. Di tahun 1987, dia ditangkap atas kasus memperkaos di bawah todongan senpi pada 2 orang turis Jerman yang menumpang di mobilnya. Dia menarik perhatian para gadis dengan memberi tumpangan dan berpura-pura menjadi pria yang ramah. Seminggu setelah kejadian itu, dia kembali memangsa turis asal Italia dengan cara yang sama seperti korban sebelumnya. Namun kali ini, korban berhasil kabur yang mengakibatkan Gilles tertangkap dan divonis hukuman penjara selama 8 tahun. Saat di penjara, dia menjalani tes psikologi yang menyatakan jika Gilles memiliki sifat manipulatif, kejam, genit, dan temperamen yang menurut dokter penyakitnya sulit disembuhkan. Setelah kebebasannya, Gilles menemui Dominic yang merupakan teman lamanya untuk meminta pekerjaan. Karena iba, Dominic pun setuju untuk mempekerjakannya. Pada siang hari di tanggal 2 Mei, Gilles yang sedang mabora mengatakan pada Dominic jika dia akan kencan dengan seorang wanita dan akan melakukan hal-hal yang diakui Gilles sebagai fantasinya. Dominic yang tahu persis masa lalu Gilles merasa khawatir jika pria itu akan berbuat jahat sehingga berusaha menghentikannya dengan melapor pada polisi. Keterangan Dominic diperkuat oleh beberapa pegawai di stopover bar yang mengaku melihat Gilles bersama seorang wanita pada hari kejadian. Mereka memastikan jika wanita itu adalah Elodie. Polisi sedikit sulit untuk menangkap Gilles karena pria itu tidak punya tempat tinggal tetap. Untuk itu mereka memancing Gilles dengan bantuan Dominic yang menelpon agar pria itu segera datang ke bar. Gilles datang di malam hari dengan mengendarai mobil van berwarna putih bersama temannya bernama Richard. Polisi yang segera menangkap mereka menggeledah mobil dan menemukan kredit card milik Elodie di dalam dompet Gilles. Saat ditanyai, Gilles beralibi jika kredit card tersebut dia temukan beberapa hari yang lalu saat di bar dan bermaksud mengembalikannya, tetapi dia tidak bisa menemukan pemiliknya. Richard mengaku sebagai teman Gilles yang tinggal di Fouvert bersama istrinya Francine dan seorang putri yang telah beranjak dewasa. Richard yang juga diinterogasi mengatakan jika Gilles telah menginap di rumahnya selama beberapa hari. Saat rumahnya digeledah, polisi menemukan barang-barang milik Elodie berupa beberapa pakaian, tas, sepatu hitam, dan ponselnya yang diakui putri Richard sebagai miliknya. Selain itu juga ditemukan senpi dengan noda darah kering di atasnya.
Ketika polisi menginterogasi satu keluarga itu, pada awalnya mereka mengaku tidak tahu apa-apa. Namun setelah interogasi panjang yang melelahkan dan penuh drama, pada akhirnya mereka mengaku. Menurut Richard, Gillem datang ke rumahnya di tanggal 3 Mei pada jam 6 pagi saat mereka sedang sarapan. Pria itu mengatakan akan meminjam garasi Richard untuk menyembunyikan seorang wanita. Richard yang takut dan mengetahui jika Gillem pria yang kejam, tanpa banyak bicara mengizinkannya memakai garasi. Gillem berada di sana sepanjang pagi dan sore harinya dia meminta sebotol minuman untuk Elodie yang kehausan. Saat Francine datang mengantar air ke garasi, dia melihat Elodie yang saat itu sedang pingsan. Namun karena ketakutan, Francine tidak berkata apapun dan segera cepat-cepat pergi dari sana. Di malam harinya, Gillem kembali masuk ke dalam rumah untuk minta makan sambil membawa koper milik Elodie dan membagi-bagikan barang tersebut pada putri Richard. Walaupun Richard tahu ada sesuatu yang telah terjadi, tetapi dia tidak berani melapor pada polisi demi melindungi keluarganya. Setelah polisi mendapatkan informasi ini, Gillem yang tadinya selalu mengelak, kali ini tidak bisa menghindar ketika keluarga Richard telah mengatakan segalanya. Yang sebenarnya terjadi, Gillem berusaha menipu gadis-gadis muda dengan berpura-pura menjadi fotografer dan membuat situs lowongan kerja palsu di internet yang bertujuan untuk merampok dengan mengambil uang serta kredit card milik korban. Ketika Elodie menanggapi iklan tersebut, Gillem yang mengaku sebagai asisten fotografer membawa Elodie ke tempat yang disebutnya sebagai lokasi pemotretan. Namun, dia justru membawa Elodie ke tempat terpencil yang di sanalah dia menodongkan senpi dan mengambil kredit card milik wanita itu. Ketika Elodie melawan, Gillem memukul kepalanya dengan gagang senpi hingga berdarah dan menghempaskan kepalanya ke pintu mobil hingga pingsan. Dengan kredit card tersebut, Gillem membeli ronsena, minuman, beberapa barang kebutuhan pribadi, dan menarik uang sejumlah 140 euro. Gillem mengaku hanya merampok Elodie. Dia tidak mengikat, menyentuh, atau memperkaos wanita itu. Dia justru mengaku jatuh cinta pada pandangan pertama hingga tidak tega menyakitinya. Dalam masa-masa di garasi, mereka bahkan saling ngobrol, ronsena bersama, dan berencana membiarkan Elodie pergi keesokan harinya. Ketika Gillem bermaksud mengantarkan Elodie pulang, dia menyuruh Elodie mengemudi mobil dan mereka pun bertukar posisi duduk. Namun saat Gillem keluar berjalan di depan mobil, Elodie sengaja menabraknya hingga jatuh ke tanah. Karena hal ini, emosi Gillem meledak dan mencekik Elodie dengan sebuah kabel hingga tewas. Setelah menyembunyikan jasadnya, Gillem kembali ke rumah Richard untuk makan serta tidur dan bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Saat polisi menggeledah garasi Richard, mereka menemukan 19 bungkus ronsena milik Gillem dan 4 bungkus ronsena milik Elodie, serta sebuah zip tie yang telah rusak dengan DNA Elodie di dalamnya. Yang hal ini menandakan jika selama berada di sana, Elodie telah diikat. Selain barang bukti tersebut, di dalam mobil juga ditemukan noda darah dan serpihan obras berupa serbuk putih. Jasad Elodie ditemukan pada tanggal 6 Mei dalam mobil yang disembunyikan di sebuah kuburan tua. Hasil otopsi mengungkapkan Elodie tewas akibat cekikan dan tengkoraknya dalam kondisi hancur. Dalam persidangan, Gillem menuduh jika Richardlah pelakunya, yang hal ini membuat Richard pingsan di pengadilan. Namun semua bukti mengarah pada Gillem dan hasil otopsi menyatakan Elodie juga telah diperkaos. Pada Februari 2008, Gillem divonis hukuman penjara seumur hidup. Namun di bulan Juli, dia mengajukan banding yang diterima pengadilan dengan mengurangi hukumannya menjadi 30 tahun. Sedangkan Richard dan Francine divonis masing-masing 6 tahun penjara atas dakwaan terlibat dan menyembunyikan kejahatan. Mereka pun mengajukan banding, tetapi alih-alih hukumannya berkurang,
mereka justru diberikan hukuman tambahan selama 2 tahun. Dominic sendiri tidak didakwa atas kasus tersebut karena dianggap telah membantu polisi, walaupun semuanya sudah sangat terlambat. Dan sampai di sini dulu cerita kita kali ini. Semoga kalian suka dengan ceritanya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ke media sosial kalian. Dan buat kalian yang masih betah hingga akhir, thank you, love you, have a nice day, and then see ya.